Sobat Mantap, selamat datang kembali di podcast Oksidasi, obrolan terkini seputar standar dan regulasi. Perkenalkan, nama saya Mila yang akan memandu podcast episode kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas peraturan yang masih hangat diperbincangkan. Ada yang tahu peraturannya apa? Peraturan ini baru saja diterbitkan dan disosialisasikan oleh BPOM, yaitu Peraturan BPOM nomor 8 tahun 2026 tentang sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik atau yang biasa kita singkat CPKB. Nah, peraturan ini menggantikan Peraturan BPOM nomor 33 tahun 2021 tentang sertifikasi CPKB. Nah, mengenai peraturan ini ada beberapa perubahan yang patut diketahui oleh pelaku usaha kosmetik. Nah, kita mengundang narasumber yang kece ini, yaitu Teh Nisa Aulia Restu. Selamat datang Teh Nisa. Iya, hai Mbak Mila. Iya. Gimana Mbak? Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Mbak Mila sendiri gimana? Alhamdulillah sehat Mbak. Nah, mengenai peraturan ini Mbak, sebelum kita membahas tentang perubahan-perubahannya apa saja, sebenarnya kenapa BPOM melakukan revisi mengenai peraturan ini? Oke, jadi latar belakangnya kenapa ada peraturan Badan POM nomor 8 tahun 2026 ini. Ya, jadi peraturan ini disusun untuk menyesuaikan kebutuhan pelayanan dan juga perkembangan industri kosmetik. Gitu, karena di dalamnya ada beberapa hal gitu yang harus disesuaikan. Di antaranya adalah ada penghapusan layanan persetujuan denah bangunan. Lalu ada juga penyesuaian terminologi, ada juga penyamaan mekanisme timeline pelayanan, ada juga penjelasan terkait kriteria industri kosmetik golongan A dan golongan B, hingga ada penyesuaian yang berkaitan dengan kebutuhan hukum untuk saat ini. Seperti itu, Mbak Mila. Oh, jadi adanya peraturan ini sebenarnya untuk mempermudah pelaku usaha kosmetik. Betul. Iya. Untuk memperjelas ya. Iya. Jadi untuk menciptakan pelayanan yang lebih sederhana, lebih jelas dan adaptif tentu saja terhadap perkembangan saat ini. Nah, untuk perubahannya nih, perubahan apa saja yang perlu diketahui oleh pelaku usaha kosmetik yang ada di peraturan ini? Oke, perubahan pentingnya nih ada beberapa poin yang memang harus di-highlight ya. Yang pertama adalah penghapusan layanan persetujuan denah bangunan. Itu adanya penghapusan ini jadi mempercepat ya, menyederhanakan layanan sertifikasi untuk CPKB tentu saja. Lalu ada juga persetujuan penggunaan fasilitas produksi kosmetik dan obat kuasi. Sebelumnya hanya satu kan dengan PKRT ya, sekarang nambah lagi dengan obat kuasi. Oke, kemudian ada penyamaan mekanisme timeline. Jadi sekarang untuk pelayanannya semua mekanismenya menggunakan clock on clock off, sehingga proses sertifikasinya jadi lebih terukur. Oke, dan tentu saja ada pembaharuan terkait itu pembaharuan sertifikat. Jadi kapan sertifikat ini harus diperbaharui itu nanti kita bahas nanti kali ya Mbak ya. Ada di peraturan tersebut gitu. Jadi selain itu ada juga penjelasan yang lebih rinci terkait industri kosmetik golongan A dan golongan B. Gitu, Mbak Mila. Jadi kriterianya semakin diperjelas. Betul. Ya, semakin diatur. Nah, mengenai sertifikasi nih Mbak, di peraturan ini ada sertifikasi apa saja ya? Oke, pada peraturan ini jenis sertifikasinya itu mengatur secara khusus adalah sertifikat cara pembuatan kosmetik yang baik atau sertifikat CPKB, dan yang kedua adalah sertifikat pemenuhan aspek CPKB atau lebih biasa dikenal dengan nama SPA CPKB. Jadi ada dua itu. Oh, jadi ada dua ya, sertifikat CPKB dan SPA CPKB. Betul. Nah, perbedaannya apa Mbak antara sertifikat CPKB dan SPA CPKB? Oke, bedanya jadi sertifikat CPKB itu diberikan ke industri kosmetik yang sudah menjalankan atau menerapkan semua aspek dari CPKB. Ada 12 aspek tuh. Jadi yang bisa dapat sertifikat CPKB itu adalah industri kosmetik yang sudah menerapkan semuanya, ke-12-12-nya. Namun untuk SPA CPKB itu diberikan kepada industri kosmetik yang memenuhi aspek-aspek tertentu saja sesuai peraturan. Jadi nggak semua.
belum semua mungkin ya. Jadi beda ya aspeknya. Kalau yang sertifikat CPKB itu udah full aspek, sedangkan yang SPA CPKB itu hanya beberapa aspek saja. Betul. Ya. Nah, karena beda aspek yang dipenuhinya, industri kosmetik sendiri kan untuk bisa maklon nih Mbak atau kontrak produksi kan harus punya sertifikat CPKB. Nah, apakah berbeda dengan SPA CPKB? Apakah bisa maklon atau tidak ya Mbak? Oke, ini jadi kalau menerima Iya. maklon gitu ya, menerima kontrak produksi dari pihak lain. Nah, jadi kalau industri kosmetik yang bisa menerima maklon dari pihak lain itu hanya industri kosmetik yang memiliki sertifikat CPKB. Jadi kalau untuk industri kosmetik yang sertifikatnya berupa SPA CPKB, no ya. Oh no, nggak bisa ya. Nggak bisa Iya. menerima kontrak produksi dari pihak lain. Seperti Jadi itu. perlu diingat ya kalau misalnya pengen maklon berarti harus punya sertifikat CPKB. Ya. Nah, kemudian Mbak mengenai sertifikasi, bagaimana prosesnya Mbak? Oke. Jadi ini proses bagaimana kalau akan melakukan sertifikasi CPKB ya. Iya. Oke. Yang pertama tentu saja melakukan pendaftaran. Sekarang pendaftarannya dilakukan di sistem elektronik yang sudah terintegrasi atau biasa dikenal dengan OSS. Oh iya. Nanti di situ pelaku usaha bisa mengupload semua dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi ada dokumen-dokumen yang memang harus diunggah kan. Nah, nanti kalau dokumennya sudah diunggah, Badan POM akan melakukan verifikasi. Jadi akan memastikan dokumen yang diunggahnya sudah sesuai atau belum. Seperti itu. Kalau dokumennya sudah dinyatakan sesuai, barulah akan keluar yang namanya SPB atau surat perintah bayar. Untuk PNBP-nya nih, PNBP sertifikasinya. Nah, kalau sudah dilakukan pembayaran, lanjut akan dilakukan pemeriksaan fasilitas. Jadi nanti kalau fasilitasnya sudah diperiksa, gitu, barulah sertifikat bisa dikeluarkan. Seperti itu prosesnya secara garis besar seperti itu. Jadi pelaku usaha itu harus memastikan ya kelengkapan dokumennya sebelum mengajukan, serta harus dipastikan juga fasilitasnya itu udah sesuai ketentuan ya Mbak. Betul. Untuk sertifikat ini Mbak, kan tadi sudah keluar sertifikat CPKB-nya atau SPA CPKB-nya. Apakah ini sertifikatnya berlaku seumur hidup atau ternyata ada masa berlakunya ya? Oke, berbeda ya dengan KTP yang seumur hidup gitu. Ya. Nah, kalau untuk sertifikat CPKB tentu saja ada masa berlakunya, yaitu 5 tahun. Oh, maksimal 5 tahun ya. Kalau misalnya sudah lebih dari 5 tahun, apa ada pembaharuan apa bagaimana? Oke, jadi kalau sudah mau mendekati 5 tahun, itu batasnya ya, batas sertifikat masa berlakunya itu harus dilakukan pemberitahuan. Maksud saya pembaharuan. Oh Ya, beritahu ke Bepom maksudnya. Beritahu ke Bepom ini punya saya mau habis gitu. Iya, jadi pembaharuan ya, ada pembaharuan, tapi untuk melakukan pembaharuan ini sendiri itu ada ketentuannya. Jadi pembaharuan itu baru bisa dilakukan paling cepat 6 bulan sebelum sertifikat CPKB-nya berakhir atau paling lambat sebelum sertifikat CPKB berakhir. Itu batasnya. Nah Mbak, kalau misalnya industri kosmetik tuh ada yang lupa nggak melakukan pembaharuan, gimana Mbak? Nah. Masih bisa nggak ya Mbak pakainya produksi? Oke, Iya. Kalau ada yang lupa nih, jadi sertifikatnya masa berlakunya keburu habis. Iya, keburu habis, lupa gitu Mbak. Iya, mohon maaf, harus daftar lagi dari awal. Jadi harus Wah. sertifikasi lagi dari awal. Makin repot ya. Iya, Jadi betul. harus dipastikan jangan sampai lupa ya. Ya. Kemudian nih Mbak, tadi itu sempat dibahas mengenai ketentuan baru yang ada di Perbepom 8 tahun 2026 ini, yaitu tentang penggunaan fasilitas produksi kosmetik dengan obat kuasi. Nah, apa yang baru ini Mbak? Apa saja ketentuannya? Oke, nih ini kabar barunya nih, kabar Iya. menyenangkannya. Iya, Peraturan- kabar baik ya, Iya, Mbak. kabar baik di Peraturan Bepom nomor 8 tahun 2026 ini adalah adanya pengaturan terkait penggunaan fasilitas produksi bersama untuk kosmetik dan obat kuasi. Nah, jadi kalau teman-teman nih pelaku usaha yang akan memproduksi antara kosmetik dan obat kuasi itu bisa dilakukan, namun dengan syarat harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bepom.
Oh, jadi harus melalui persetujuan dulu. Kenapa nggak langsung produksi aja, Mbak? Nah, kenapa Iya, nih nggak bisa langsung Iya, langsung produksi aja kan? produksi aja? Iya. Jadi itu kenapa harus ada persetujuannya? Karena untuk kosmetik dan obat kuasi tersebut itu kan karakteristiknya berbeda ya Mbak Mila ya. Oh, beda. Ya, Mbak. karakteristiknya berbeda. Jadi adanya persetujuan ini untuk memastikan dari kedua produk itu kemanfaatannya, mutunya, kualitasnya itu tetap terjaga. Seperti Oh, itu. gitu. Jadi harus dilakukan persetujuan dulu dari BPOM ya. Kemudian ada dokumen yang harus dipenuhi nggak, Mbak? Ya, sama aja kayak tadi sertifikat. Jadi Oh, untuk mendapatkan persetujuan fasilitas fasilitas bersama ini ya, atau FASBER ini antara kosmetik dan obat kuasi, tentu saja ada persyaratannya, yaitu ada persyaratan dokumen administratif dan ada persyaratan dokumen teknis. Itu juga harus dilengkapi agar persetujuannya bisa keluar nih. Gitu. Jadi harus dipastikan kelengkapannya ya, Mbak. Kemudian berarti regulasi ini memberikan peluang penggunaan fasilitas bersama kosmetik dengan obat kuasi. Tapi pengawasan dan persyaratannya tetap ketat ya, Mbak. Betul. Jadi tujuannya ada persetujuan ini tentu saja untuk menjaga keamanan produk sekaligus memberikan kepastian hukum untuk para pelaku usaha. Iya, jadi mutunya tuh pasti tetap terjaga ya, Mbak. Kemudian pembahasan ini sangat menarik ya. Kemudian kita juga sudah mendapatkan informasi yang cukup komprehensif dari narasumber kita. Jadi dapat kita simpulkan bahwa peraturan BPOM nomor 8 tahun 2008 ini untuk menyederhanakan layanan sekaligus memperjelas mekanisme sertifikasi, mengatur sertifikat pemenuhan aspek CPKB serta mengakomodasi penggunaan fasilitas produksi bersama kosmetik dengan obat kuasi. Nah, semoga podcast kali ini dapat membantu untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha kosmetik maupun masyarakat dalam memahami apa saja perubahan regulasi ini. Kemudian saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nisa selaku narasumber kita. Terima kasih atas penjelasannya, Mbak. Kami pamit undur diri ya untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa Sobat Mantap.